Selamat datang di Kecamatan Kelapa Nunggal, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini menawarkan keindahan alam yang mempesona, kekayaan budaya, dan kehidupan masyarakat yang ramah dan harmonis. Sebagai bagian dari Kabupaten Bogor, Kelapa Nunggal memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga ekonomi lokal. Salah satu dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Sebagai pemekaran dari Kecamatan Cilengsi, definitif per tanggal 20 Juni tahun 2000, luas wilayah 10.635,4 hektar. Untuk batas wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cilengsi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jonggol, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri dan Citerep. Terletak di Kecamatan Cibinong adalah lebih kurang 18 km. Secara administratif, Kecamatan Kelapa Nunggal terdiri atas 9 desa, 39 dusun, 86 RW, dan 270 RT. Nama 9 desa tersebut adalah Desa Leuwih Karet, Desa Lulut, Desa Bantarjati, Desa Nambo, Desa Kembang Kuning, Desa Kelapa Nunggal, Desa Cikahuripan, Desa Bojong, dan Desa Ligarmukti. Jumlah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kelapa Nunggal adalah 134.105 jiwa yang terdiri atas 42.476 kepala keluarga, laki-laki 68.695, perempuan 65.410. Potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Kelapa Nunggal adalah bidang pariwisata. Desa wisata mata air Sodong yang terletak di Desa Ligarmukti yang digunakan sebagai sumber air bersih warga, termasuk penyedia air bersih dan sumber pengairan sawah penduduk setempat. Destinasi wisata Goa. Goa Lalai yang terletak di Desa Kelapa Nunggal, tepatnya di Kampung Bagogog yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Wisata Panjat Tebing Gunung Karang di Desa Kelapa Nunggal. Selama ini, wilayah tersebut digunakan oleh para pencinta panjat tebing dari berbagai daerah. Wisata Seribu Goa yang berada di Desa Leuwih Karet, tepatnya di Kampung Goa Tonggoh dan Goa Siangin. Potensi kerajinan yang ada di Desa Bojong, yaitu pengrajin boneka yang dimiliki oleh Ibu Cahyarini. Potensi di bidang makanan dan minuman. Untuk potensi yang satu ini, Desa Kembang Kuning mendominasi dengan memproduksi berbagai olahan, di antaranya kacang rame dan minuman sinom. Di Desa Kembang Kuning juga terdapat pusat jajanan masyarakat atau Pujasera, yaitu Sampireun yang dibina oleh PT SBI Tbk. Potensi perikanan terdapat di wilayah Desa Cikahuripan, yaitu pembudidayaan ikan lele. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Kelapa Nunggal, di bidang kesehatan. Di wilayah ini terdapat 2 unit puskesmas, yaitu Puskesmas Kelapa Nunggal yang dilengkapi dengan sarana ibu bersalin dan Puskesmas Bojong. Untuk puskesmas pembantu atau pustu yang tersebar di beberapa desa di wilayah Kelapa Nunggal. Di bidang pendidikan, wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal memiliki 27 SDN, 6 SD swasta, 1 SMPN, 7 MTS, 14 SMP swasta, 1 SMAN, 1 MA,
dan 4 SMK swasta. Selain itu juga, terdapat beberapa PKBM yang dimiliki oleh 3 yayasan swasta. Dan juga terdapat pondok pesantren modern, yaitu Ponpes Darul Mugni yang terletak di Desa Cikahuripan. Bidang pelayanan publik terdapat di kantor kecamatan dan desa. Di setiap desa juga terdapat mobil siaga yang diperuntukkan untuk memberikan layanan darurat terhadap masyarakat yang membutuhkan. Bidang keamanan. Polsek dan Koramil terletak tidak jauh dari kantor kecamatan Kelapa Nunggal, sehingga memudahkan dalam berkoordinasi dalam memberikan pelayanan publik. Bidang keagamaan. Untuk rumah ibadah Kecamatan Kelapa Nunggal memiliki 1 buah masjid besar yang terletak di Desa Kembang Kuning. Pokok permasalahan utama yang ada di Kecamatan Kelapa Nunggal yaitu terkait infrastruktur jalan, di mana beberapa jalan di Kecamatan Kelapa Nunggal, di antaranya lebar jalan yang masih sempit dan mengalami kerusakan sehingga sering terjadi kemacetan. Hal ini menjadi PR tersendiri bagi pihak kecamatan untuk terus menggenjot pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur dengan melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas terkait. Rehabilitasi jalan Desa Bojong sampai Ligar Mukti menjadi prioritas yang utama. Selain masalah infrastruktur jalan yang sering terjadi di Kecamatan Kelapa Nunggal adalah sering terjadinya banjir. Mengingat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Bogor, terdapat beberapa desa yang sering mengalami bencana banjir di Kecamatan Kelapa Nunggal, yaitu Desa Cikahuripan dan Desa Bojong. Desa Kembang Kuning, mandiri, Darwis, lestari, Tenalogong. Terima kasih dari tim Darwis dan seluruh pendukung Desa Kembang Kuning atau support timnya pada kegiatan Parsabut SD. Pandemi ini semoga cepat berlalu. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Marilah kita jaga kelestarian alam ini.
Dan sebagai informasi marching band Duta Bogor Suara SDN nomor 03 menjadi tamu undangan dalam memperingati Hari Dinas Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor 2025. Inilah 5 destinasi wisata di Kecamatan Kelapa Nunggal. Destinasi wisata yang pertama yaitu Pesona Alam Pulekan. Lokasinya ada di Kampung Lengkong, Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. Tarif masuknya Rp5.000 untuk satu orang. Di sini kita bisa beristirahat di saung gazebo yang bertebaran di semua space yang ada secara merata, atau bisa juga duduk santai di kursi-kursi yang dilengkapi meja untuk ngopi bareng bersama family dan handai taulan. Suasananya adem karena banyak pohon-pohon yang tinggi yang rindang. Penataan tanaman-tanaman hias yang ada juga sangat artistik dan enak dipandang mata. Ayah dan bunda yang bawa anak-anak atau keponakan jangan khawatir, ada ayunan dan permainan trampolin buat mereka, gratis. Pasti mereka suka deh bermain di sini. Untuk urusan kuliner, ada warung yang menyediakan air mineral, minuman ringan, kopi, gado-gado, dan nasi ikan penyet. Harganya standar aja sih, gak mahal-mahal amat. Kawan-kawan yang hobi bernyanyi bisa menyalurkan suara emasnya di sini. Ada panggung karaoke dengan tarif
Rp5.000 untuk lantunan satu lagu full durasi. Saya menyarankan berkunjunglah ke sini pada hari Minggu. Mengapa? Karena warung kulinernya buka, operator karaoke-nya juga siap melayani wisatawan. Di objek wisata pesona alam Pulekan ini tersedia toilet, keran wudhu, dan musola. Airnya bersih dan cukup banyak tersedia. Destinasi wisata yang kedua namanya Taman Sigantang. Lokasinya ada di Kampung Nambo Lebak, Desa Nambo, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. Tarif masuknya untuk Taman Sigantang bagian timur Rp10.000 sudah termasuk satu botol air mineral. Untuk Taman Sigantang bagian barat, harga tanda masuk dipatok Rp5.000 untuk satu orang. Di objek wisata ini kita bisa beristirahat sambil makan dan minum bersama keluarga. Ada tersedia 4 saung gazebo untuk pengunjung. Pengelola wisata menyarankan apabila kita datang rombongan pada hari Sabtu atau Minggu, pesanlah saung sebelum hari H atau sebelum hari kedatangan kita. Ada spot foto yang cukup menarik di sini. Lumayanlah untuk bersuah foto atau selfie. Anak-anak bisa berenang. Ada kolam renang yang lumayan luas. Airnya bersih, ada ban juga yang bisa dipakai anak-anak gratis lagi. Sebaiknya kawan-kawan bawa logistik sendiri ya dari rumah, kayak nasi, lauk pauk, gorengan, atau kerupuk. Di sini memang ada warung, tapi cuma jual air mineral, minuman ringan, baik panas maupun dingin, pop mie, jajanan anak-anak kayak ciki, biskuit, permen, coklat, gorengan, oncom, pisang, dan bakwan. Ada panggung karaoke dengan tarif standar Rp5.000 satu lagu. Sound sistemnya sangat kuat. Ada toilet, keran wudhu, dan ruangan untuk sholat. Destinasi wisata yang ketiga namanya Pemandian Mata Air Sodong. Lokasinya ada di Kampung Sodong, Desa Ligar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. Tarif masuknya Rp10.000. Ini merupakan objek wisata berupa kolam pemandian alami. Sumber airnya berasal dari mata air. Pengunjung yang datang bisa berendam sambil sesekali berenang, atau untuk anak-anak berenang menggunakan ban. Airnya memang terasa sangat dingin, tetapi saat berada di kolam harus ekstra hati-hati kawan, karena pinggiran kolamnya masih ada yang berupa batu-batu besar yang lumayan licin karena berlumut. Di samping itu, di tengah dasar kolam ada pipa-pipa air yang melewati kolam dari timur ke barat. Di sekitar area pemandian banyak tumbuh pohon-pohon besar yang rimbun dan rindang. Ini membuat suasana di pemandian menjadi teduh dan sejuk walaupun saat siang hari yang terik. Buat kawan-kawan yang ingin merasakan sensasi mandi dari mata air yang super sejuk, inilah tempat yang cocok. Ada kamar bilas, keran wudhu, dan musola. Juga ada warung-warung sederhana yang berderet berjejer menjual air mineral, kopi instan, minuman ringan, mie kuah, pop mie, dan gorengan. Destinasi wisata yang keempat yaitu kolam renang Tirta Pak Sodong. Lokasinya tak jauh dari Pemandian Mata Air Sodong. Jaraknya sekitar 50 meteran lah begitu. Tarif masuknya Rp10.000 per orang. Ada kolam untuk anak-anak dengan wahana perosotan atau peluncuran spiral dan ember tumpah. Di sebelahnya menyambung kolam renang untuk orang dewasa. Dibuka untuk umum mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Destinasi wisata yang kelima adalah wisata alam Goa Lalai. Lokasinya ada di Kampung Bagogok, Desa Kelapa Nunggal, Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor. Tarif masuknya Rp20.000 untuk satu orang. Khusus untuk wisatawan mancanegara, tarif masuknya adalah Rp35.000 untuk satu orang. Buka dari hari Senin sampai hari Minggu, mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Awalnya ini merupakan objek wisata berupa gunung kapur. Di bawahnya muncul goa yang dihuni oleh banyak sekali hewan kelelawar atau lalai dalam bahasa Sunda. Inilah awal munculnya sebutan Goa Lalai. Seiring berjalannya waktu, pihak perhutanan
Tani selaku pengelola lalu melakukan penambahan wahana untuk memikat wisatawan dan berhasil. Ada 8 wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung di sini. 1 kolam renang anak-anak, 2 kolam renang dewasa, 3 aula lesehan, tempat pengunjung beristirahat, 4 panggung karaoke dengan tarif Rp5.000 per lagu, 5 kios kuliner, 6 camping ground, 7 children's park, dan 8 spot foto, diantaranya kereta kencana, jembatan mimpi, dan kujang kencana. Pihak pengelola wisata menyediakan kamar bilas, kamar mandi, keran wudhu, dan musola. Kawan-kawan master yang budiman, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa pada my next video. Assalamualaikum. Terima kasih.